Di pertemuan kemarin kita membahas tentang asbab tayamum, sebab-sebabnya tayamum. Di Safinatun Najah disebutkan 3, ada yang menyebutkan 5 dan 6. Tapi kemarin kita menyebutkan bait syairnya itu kurang. Fardun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wajirahu. Jadi ada menyebutkan 3, 5 dan 7. Tapi sebetulnya 5 ataupun 7 itu sama dengan yang 3. Kalau diperinci. Kalau diperinci. Lalu dikatakan pula bahwa tayamum ini adalah taharah darurah. Cara bersuci yang darurat. Karena tayamum ini dijadikan apa? Badalan, sebagai pengganti anil wudu wal ghusl. Dari wudu dan mandi. Orang yang batal wudu ketika tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa menggunakannya dengan banyaknya sebab, untuk mendapatkannya karena binatang buas atau karena sakit dan semisalnya, dia tayamum untuk bisa sholat dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang memiliki hadas besar karena janabat dan semisalnya, maka ketika dia mau menetap di masjid, maka dia juga harus tayamum sebagai ganti daripada mandinya. Lah karena tayamum ini taharah dhaifah atau taharah darurah, sehingga dikatakan di situ fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Maka bersabarlah, artinya apa? Tunggulah kalau kamu ingin tayamum itu hatta yadkhula waqtul fardhah, sehingga masuknya waktu fardu. Jadi kalau kita tayamum untuk sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, maka tidak boleh kita tayamum kecuali sudah masuk waktunya sholat tersebut. Mau sholat asar, berarti tayamumnya nunggu masuk waktunya asar untuk sahnya tayamum. Walaupun sholatnya dengan tayamum itu jauh, misal masuk waktunya asar jam 3, berarti jam itu sudah masuk apa? Sudah boleh tayamum dia. Sholatnya jam 5, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting tayamumnya sudah masuk waktunya sholat yang akan dikerjakan. Sholat sunnah juga gitu, nunggu masuk waktunya. Sholat duha, waktunya kapan? Irtifa'u syamsi gadro rumhin, terangkatnya matahari ukuran 1 tombak. Di saat itu kita tayamum untuk sholat duha bisa. Tapi kalau misalnya belum irtifa'u syams, belum terangkat matahari, sudah tayamum, nggak sah. Kenapa? Belum masuk waktunya. Begitu juga sholat-sholat lainnya. Karena itu fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Maksud sa'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Kemudian datangilah atau menujulah sa'idan untuk mengambil apa?
debu. Thayyiban tahir atau halal. Alaihi atas sa'id, atau bisa diartikan sa'idan itu bumi. Kemudian datang menujulah kepada sa'idan, atau bermaksudlah kepada sa'idan bumi. Thayyiban halal, alaihi atas bumi itu turab debu. Khalis yang murni, tidak bercampur, tidak bercampur dengan selain debu yang lembut sama, seperti tepung, semen, kapur dan semisalnya. Walaupun sedikit nggak boleh, tidak boleh bercampur dengan yang lainnya. Allah yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Di Safinah seperti itu, tidak boleh mencampuri debu, tidak boleh tercampur debu tadi itu dengan apa? Daqiq. Jadi daging tepung tidak boleh mencampurinya, daqiq tidak boleh mencampurinya. Mencampuri apa? Debu, seperti daging, semen dan yang lain sebagainya, walaupun sedikit. Kemudian tahir, tahir di situ tahur, bukan mustakmal, juga bukan mutanajis. Bi an lam yakun mutanajisan wala mustakmalan. Yang dimaksud tahir bukan yang mutanajis, bukan yang mustakmal. Lah mutanajis dari apa? Mutanajis kalau apa? Terkena najis atau mustakmal setelah dipakai untuk apa? Bersuci daripada najis mughalladhah dan semisalnya. Lain yang lembut artinya apa? Yang ada debunya. Bukan yang nggak ada debunya. Fadrib alaihi bikaifika dhaman baina asabik. Ini untuk wajah ya. Untuk wajah tempelkan atas bumi tersebut yang ada debunya kedua telapak tanganmu dengan apa? Rempek. Nempel satu dengan yang lain, antar jari. Antar jari nempel. Dhaman baina asabik. Tempelkan ke bumi. Rempek ini. Kalau dia pakai cincin nggak apa-apa. Kalau dia pakai cincin nggak apa-apa. Untuk wajah. Kemudian ketika nempelkan itu sambil niat. Niat apa? Nawait istibaha fardis salat. Karena tayamum ini sama dengan wudhu, niatnya macam-macam. Tapi bedanya kalau tayamum ini niatnya ada kedudukannya. Dan kalau wudhu kan hanya dua macam, antara daimul hadas dan bukan. Kalau bukan daimul hadas dia boleh niat dengan ini. Kalau daimul hadas nggak boleh niat kecuali dengan ini, kan gitu. Kalau tayamum seperti apa? Seperti niat dalam sholat. Niat dalam sholat ada berapa? Ada berapa tingkatan? Ada 3 kan? Ingkanat sholatu fardhon, ingkanat sholat nafilatan muaqqatatan, au data sabab, ingkanat mutlaqatan, kan gitu. Lah sama dengan ini ada 3 tingkatan niatnya dalam tayamum. Ada niat untuk fardhu sholat, ada niat untuk sholat, ada niat untuk mayaftakiru ila tahara, mayaftakiru ila tahara. Kalau sholatnya itu ada niat istibahah fardhi sholat, untuk kewajiban sholat, maka ini boleh melakukan niat-niat yang dibawanya. Artinya bahwa sholat yang dibawanya atau perbuatan yang dibawanya boleh. Karena apa? Dia menggunakan niat yang paling atas. Nawaitu istibah fardis sholat. Maka dia boleh dengan sholat dengan tayamum itu sholat fardu, sholat sunnah walaupun banyak, dan juga memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Paham ya?
Tapi kalau dia niatnya pakai tingkatan yang kedua, yaitu istibahah salah tanpa fardhi salah, istibahah salah, ya, atau nafli salah, maka dia tidak boleh melakukan perbuatan yang di atasnya. Dia melakukan sholat fardu tidak boleh dengan tayamum itu. Dia hanya boleh sholat sunnah atau tingkatan yang bawahnya yang membutuhkan untuk bersuci seperti apa? Memegang Al-Quran, membawa Al-Quran dan semisalnya. Nah, tapi kalau dia lihat paling bawah, nah, dia nggak boleh melakukan dua tingkatan di atasnya. Hanya boleh yang setingkat sama itu. Paham ini ya? Nah, lah ketika dia menempelkan kedua telapak tangannya dengan merapatkan antara jari-jari, itu sambil niat nawaitu istibaha fardhi shalah atau istibaha naflis shalah atau nawaitu istibaha hamlil mushaf atau mashil mushaf dan semisalnya. Lah niat itu ya, sambil apa? Ketika setelah dia niat ya, kemudian apa? Menjalankan tangan ini sampai ke wajah. Lah niat ada perbedaan pendapat di situ. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan niatnya itu harus dari naklut turab, menempelkan ini sampai kepada mengusap pertama bagian daripada wajah. Niatnya harus sambung. Tapi ada yang mengatakan niatnya itu pokoknya ada di ketika nempelkan tangan dan ketika di wajah. Antara itu tidak masalah. Yang penting tetap istihdar. Ya, tetap istihdar. Paham ya? Tetap istihdar. Lawam sabihima, usaplah dengan keduanya, yaitu dengan kedua telapak tangan. Wajhaka, wajahmu, kullahu, merata secara keseluruhan, marratan wahidatan, sekali. Tidak ada di dalam tayamum itu disunahkan tatslits. Tidak disunahkan tatslits dalam tayamum, yaitu tidak disunahkan membasuh 3 kali dalam tayamum. Ya, mengusap 3 kali itu nggak ada kesunahan dalam tayamum. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu membasuh disunahkan 3 kali, mengusap dimasukkan 3 kali. Tapi dalam tayamum mengusap wajah itu hanya sekali. Nah, bahkan 2-3 kali makruh untuk tayamum. Ya, usapkan dengan dengan kedua telapak tanganmu itu wajahmu kullahu, semuanya marratan wahidatan, sekali. Wala tatakallaf isalul ghubar ila manabit syarh khafa au kathuf. Jangan paksa. Ya, jangan paksa menyampaikan debu sampai ke tempat tumbuhnya rambut yang tipis ataupun tebal. Nah, digosok-gosok alisnya misalnya biar debunya masuk. Nah, atau kumisnya. Atau enggak perlu. Nah, jadi itu aja, yang penting rata. Lu enggak masuk debunya ya, kalau nanti kepingin masuk nanti ambil banyak gemung ini no ya, baru ya, enggak perlu, jadi makin aja. Paham ya? Ya kalau ini kan enggak ada enak air cukup, yang ada apalagi yang banjang misalnya ya, akhirnya mati ngono masuk masjid bilang waras Anda ini. Ya. Malah justru sebelum diusapkan ke wajah itu setelah nagel disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk takhfif. Nah, ya, di antara telapak tangannya ini ditabrakkan. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak debu yang ada di tangannya. Disunahkan untuk di apa bahasa Indonesia ini?
Hah? Rontokan rambut atau rontok. Paham ya? Disunahkan sebelum mengusap wajah dengan kedua telapak tangan itu untuk ditabrakkan di antara kedua tangannya ini, agar apa, debunya itu tidak terlalu banyak. Nah, itu rambut tipis atau betul jangan dipaksa untuk masuk. Dan juga tidak diharuskan untuk dihilangkan. Oh, bulunya dihilangkan dulu. Misalnya yang brewon dicukur dulu, atau alusnya yang tebal ditipisi dulu. Nah, tidak ada. Hah? Adapun bawah kuku, ini wajib. Nah, seperti wudhu kan ya. Itu pertama. Tumanzik khatamak. Kemudian lepaslah cincinmu. Ya. Untuk apa? Untuk naklut turab yang kedua. Ya. Atau untuk mengusap tangan. Ketika kita memindah turab, ya, memindah turab dari tangan atau dari bawah untuk mengusap kedua telapak tangan, ini wajib melepaskan cincin. Tapi kalau untuk wajah tidak wajib. Tapi untuk tangan wajib dilepaskan. Untuk apa? Agar ini kan apa? Waktunya apa? Waktunya mengusap tangan. Waktunya mengusap tangan. Agar apa? Agar terkena debu. Tadi kan untuk wajah, tidak wajib ngelepas, sunnah. Tapi yang kedua, karena untuk tangan wajib ngelepas. Wadrib darbatan tanatan mufarrajan baina asabiq. Bedanya lagi, yang kedua ini merenggangkan tangannya. Kalau tadi itu ya menempelkan jari-jarinya ya antara jari, yang kedua ini tidak, merenggangkan. Ya, direnggangkan. Kemudian wamsah bima yadaika ma'al mirfaqain. Usaplah dengan kedua telapak tangan yang pengambilan kedua ini, kedua tanganmu bersama siku-sikumu. Bersama siku-siku. Nah, caranya gini. Setelah kita ngambil ya, renggang ya. Nah, ini. Nah, tangan kanan. Kan didahulukan tangan kanan, tangan kiri ini, paham ya? Dan ini jalan ke pergelangan, baru tangannya ditempelkan, ya. Jalan ke siku, sampai siku tangannya diputar, ya. Jalan ke depan, ya. Setelah sampai depan, gini. Ya, jadi ibu jarinya dari awal tidak kena apapun. Ibu jarinya dari awal nggak kena apapun. Nah, ketika sampai sini baru ibu jarinya. Begitu juga sebaliknya, yang kiri. Pergelangan. Paham ya? Fa'il lam tastau'ibhuma fadrib darbatan ukhra ila an tastau'ibahuma. Maka jika belum merata dengan 2 kali naklut turab, fadrib darbatan ukhra, maka ambilan yang ketiga berarti ila antas ta'ibahuma, ya, sampai merata. Wamsah sumamsah ihda kaffaika bil ukhra, kemudian usaplah ya, salah satu kedua telapak tanganmu bil ukhra dengan yang lain. Usap ya, antar telapak tangan ya, antar telapak tangan. Wamsah ma baina asabiqa bitakhlil, di antara jari juga dengan menyela-nyelai. Wasalli bihi fardhan wahidan, salatlah dengan tayamum itu satu fardu. Wa masita minan nawafil, dan apa yang kamu mau daripada salat-salat sunnah. Jadi tayamum itu tidak boleh digunakan 2 kali fardu, hanya boleh dipakai 1 kali fardu. Tapi dengan tayamum itu boleh melakukan banyak salat sunnah.
Wa in aradta fardhan tsaniyan, maka jika kamu ingin salat fardu lagi, fasta'nif lahu tayammum akhar, maka lakukanlah tayamum lagi. Ya. Kalau kamu mau salat fardu lagi, mau nggak mau ya tayamum lagi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?